Hai Aira, apa kabar? Halo, Tizi, baik kabarku. Kalau kamu gimana? Sama aku juga baik banget nih, alhamdulillah. Oh ya, hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang menarik banget nih, Ai. Oh, sumpah, bahas apa ya kira-kira? Pasti kamu udah gak asing juga nih sama ini. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang online dating. Oh, iya, iya, iya. Aku familiar banget sih sama itu. Nah, kamu sendiri gimana, Ai? Kamu pernah nggak main online dating? Dulu sih pernah sih karena terpengaruh sama teman-teman. Mereka juga sempat main online dating gitu. Terus kayak kan ada aplikasi-aplikasinya. Terus aku pernah deh isi-isi coba gitu. Kalau kamu pernah nggak? Pernah dong, ya sama sih kayak kamu jatuhnya. Jadi kayak ngikut-ngikutin temen aku sama buat ngisi waktu luang aja gitu loh. Oh, gitu. Tapi ngomongin tentang online dating, kamu tahu nggak sih pengertian dari online dating itu apa? Sebenarnya aku kurang begitu paham sih. Aku cuma tahu tentang kencan online doang tuh online dating. Kalau gitu, ini tuh ada video tentang fenomena yang ngejelasin tentang fenomena dan pengertian dating. Mari kita simak aja yuk. Yaudah yuk, oke. Halo teman-teman, kalian pasti tidak asing dengan istilah online dating kan? Akhir-akhir ini media sosial juga berperan dalam menemukan pasangan. Sudah banyak situs kencan online yang hadir dengan fitur-fitur yang menarik untuk membuat kita mencobanya. Menurut statistik Brain Research Institute tahun 2016, sebanyak 49.250.000 orang yang telah mencoba online dating. Nah, tapi akhir-akhir ini tidak hanya dalam menemukan pasangan romantis, online dating juga digunakan dengan penggunaan yang lain. Simak cerita berikut yuk. Ada seseorang, sebut saja IN. Ia menggunakan salah satu platform online dating yang paling terkenal. Nah, ia menggunakan platform ini untuk berkenalan dengan pengguna-pengguna lainnya. Tapi ia di sini tidak menggunakannya untuk menemukan pasangan romantis. Ia menggunakannya untuk menemukan partner seks. Tidak hanya fenomena tentang penggunaannya, kasus-kasus juga ada yang terlibat dengan tindak kriminalitas. Internet Crime Complaint Center tahun 2012 menemukan bahwa di Amerika Serikat, penipuan berkedok online dating adalah salah satu dari 5 penipuan terbesar atau teratas di Amerika Serikat dengan kasus sebanyak 5.600 keluhan pada tahun 2011. Kemudian, Action Fraud mengidentifikasi 592 korban kejahatan di Inggris dan sebanyak 203 korbannya telah kehilangan sebanyak 5.000 pound sterling atau setara dengan 10 juta rupiah. Wah, ternyata banyak juga ya kasus-kasusnya. Kira-kira bagaimana ya kita dapat menggunakan dan memanfaatkan platform tersebut dengan tujuan kita? Tahukah kamu, online dating merujuk pada praktik penggunaan situs web kencan dengan tujuan untuk menemukan pasangan romantis jangka pendek ataupun jangka panjang. Bahkan nih, ada beragam aplikasi kencan yang telah bertebaran dan diunduh oleh banyak orang loh, mulai dari Tantan, Tinder, dan masih banyak lagi. Apakah kamu salah satu penggunanya? Ternyata, ada berbagai alasan di balik penggunaan aplikasi kencan loh. Kira-kira ada apa aja sih? Jadi nih, ada yang pengen nyari kesenangan, meredakan kebosanan, nyari sahabat, nyari dukungan sosial, bahkan nih yang gak kalah penting adalah nyari pasangan. Hayo, siapa nih yang lagi pengen nyari pasangan? Mungkin kamu bisa nyoba dengan menggunakan aplikasi kencan loh. Nah, siapa tahu langsung ketemu jodoh, ya kan? Eits, tapi nih, ada juga loh mereka yang menggunakan aplikasi untuk memenuhi hasrat seksual mereka. Jadi perlu berhati-hati ya. Nah, kalau alasanmu apa nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu pengen gunain aplikasi kencan atau sedang gunain aplikasi kencan, maka ada banyak hal yang perlu untuk kamu pertimbangin nih. Pertama, terkait dengan akses.
Ya, memang ketika kita memilih menggunakan aplikasi ini, tentu kita akan dapat menjangkau lebih banyak partner ataupun pasangan yang potensial dengan kita. Yang kedua, terkait dengan aspek kecocokan. Biasanya, dalam situs kencan online ini menyediakan berbagai macam tes ataupun kecocokan kepribadian, sehingga dapat membantu kita dalam memilih pasangan. Nah, yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, jadi lebih fleksibel dong. Sayangnya, fitur ini dapat membatasi interaksi secara tatap muka langsung. Dampaknya apa dong? Ya, kita bisa saja merasa kesulitan dalam menilai pasangan yang cocok secara online. Dan dalam menarik pasangan yang potensial pun akan menjadi lebih susah. Oh jadi gitu ya, ternyata online dating tuh bisa buat hubungan jangka panjang juga ya. Aku kira orang-orang yang main online dating tuh sekedar cuma nyari teman atau cuma main-main biasa doang gitu loh. Iya bener banget, jadi tuh kayak aku juga baru tahu sih kalau online dating tuh bisa buat hubungan jangka panjang. Dan ternyata online dating tuh juga ada teorinya loh. Oh iya, aku baru tahu loh. Iya sumpah, makanya kalau misalnya kita mau tahu teorinya lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Oke. Tahukah kamu, ada teori yang bernama segitiga cinta dari Sternberg. Teori ini membagi komponen dalam membangun cinta dalam 3 kunci, yaitu yang pertama, komponen emosional, meliputi perasaan yang ditunjukkan kepada pasangan dengan menunjukkan kedekatan, keterkaitan, dan juga ketertarikan secara emosional. Yang kedua, komponen gairah. Ini merupakan komponen motivasional yang dipenuhi dengan hasrat pada romantisme. Yang ketiga, komponen komitmen. Ini mengacu pada keputusan seseorang untuk mencintai pasangannya dan komitmen menjaga serta mempertahankan cintanya. Teori segitiga cinta ini banyak banget jenisnya. Ada rasa suka, tergila-gila, cinta romantis, cinta hampa, cinta persahabatan, dan cinta buta. Tapi, cinta yang paling penting itu adalah cinta yang sempurna. Cinta sempurna menekankan pada pentingnya mengungkapkan ketiga komponen cinta tersebut dalam tindakan. Setelah kita mengenal apa itu cinta, kita lanjut ke teori mengenai dating atau kencan dan pemilihan pasangan. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana sih pandangan teori tentang bagaimana seseorang bisa memilih pasangan untuk dirinya. Langsung aja ke teori yang pertama, yaitu developmental process theory. Nah, teori ini berpandangan bahwa seseorang memilih pasangan itu dimulai dari individu yang tidak sesuai dengan syarat atau kriterianya, hingga dia menemukan satu orang untuk menjadi pasangannya yang sesuai dengan kriterianya. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangan menurut pandangan teori ini? Yang pertama yaitu ada latar belakang keluarga. Jadi dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan yaitu ada kelas sosioekonomi, pendidikan serta intelijensi, agama, dan ras atau suku. Kemudian faktor kedua yaitu karakteristik personal individu, yang mana dalam hal ini itu mendukung kecocokan seseorang dalam memilih pasangannya, seperti sikap dan tingkah laku individu, perbedaan usia, memiliki kesamaan sikap dan nilai pandangan, dan pada aspek toleransi terkait peran gender dan kebiasaan pribadi mereka. Nah, kenapa faktor ini perlu diperhatikan? Ya, karena hal-hal inilah yang nantinya menentukan kepuasan hubungan seseorang gitu. Oh iya, kan sekarang udah ada teorinya, kita juga udah tahu fenomena online dating yang udah dijelasin tadi. Nah, menurut beberapa kasus itu, ternyata online dating itu juga bisa loh berdampak pada kesehatan mental. Oh iya, aku juga pernah tuh ngebaca tentang hal itu, Menurut beberapa studi tuh mereka mengatakan kalau misalkan orang yang menggunakan online dating, self esteemnya bakalan lebih menurun daripada orang yang nggak menggunakan online dating. Hal itu tuh disebabkan karena tuh mereka jadi merasa kurang puas sama bentuk badan yang mereka punyai gitu, karena mereka mendapatkan penolakan saat menggunakan online dating. Nah ya benar banget tuh PZ. Jadi selain self esteem yang menurun disebabkan oleh online dating itu, online dating itu juga sering membawa dampak ghosting. Kamu pernah nggak di ghosting? Waduh, jangan ditanya deh.
Ya, sesuai studi kasus yang sebelumnya dijelaskan kan banyak tuh di orang yang menggunakan online dating itu cuma menggunakan aplikasinya untuk mencari partner seks. Dan itu kayak banyak yang berakhir di ghosting. Dan ghosting itu tuh pengertiannya itu sebuah perilaku di mana seseorang secara tiba-tiba menghentikan percakapan tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental orang. Biasanya tuh orang-orang yang kena ghosting mereka tuh bakal ngalamin kecemasan gitu, atau enggak mereka juga sering down, sedih, dan itu benar-benar mempengaruhi kesehatan mentalnya mereka sih. Dan itu tuh kayak dinyatakan menurut studi dari profesor psikologi di Universitas Illinois di Amerika. Oh, sampai segitunya ya berarti. Tuh berarti Iya, tuh orang-orang jangan pernah ngeghosting lagi. Mempengaruhi Ya betul kesehatan banget, karena mental ghosting tuh. itu betul, karena ghosting itu tuh dampaknya cukup banyak ya ke kesehatan mental. Dan kayak hampir 50% dari pengguna dating app atau aplikasi online dating ini juga kena fenomena ghosting gitu. Jadi kayak kita harus lebih hati-hati lah ya dalam memilih orang. Kalau misalnya emang bener-bener gak niat, janganlah Udahlah, dilanjutin. iya. Jangan Kalau misalkan ghosting. emang nggak mau juga mendingan jangan sampai ninggalin gitu aja. Bener-bener, ini kayak curhat sesi Oh sendiri ya iya kita ini. ya, kok dari unek-unek paling dalam nih. Iya betul. Nah jadi selain ghosting dan self esteem tadi, gimana sih cara kita mencegah diri kita sendiri untuk dipengaruhi online dating itu? Jadi ada beberapa tindakan preventif yang semua orang tuh bisa lakuin sebenarnya, Iya, supaya kita itu nggak ada bisa dampak berhati-hati lah. negatifnya. Gitu. Nah iya, jadi betul. kayak dari apa yang kita omongin tadi juga sebelumnya dan yang kalian udah dengar sama dari teman-teman kita juga itu, pokoknya kalian tuh jangan takut juga sama online dating karena pasti segala sesuatu tuh ada jalan keluarnya. Nah salah satunya apa tuh, Ay? Betul banget. Nah, salah satunya itu kita tuh bisa cari tahu dulu ya. Misalnya sebelum kita main aplikasi online, kita bisa cari tahu apa sih yang kita pengen di aplikasi tersebut, apa sih yang kita butuhin. Kayak tipe pasangan apa yang mau kita cari, apa kita tuh udah mau pasangan yang untuk jangka panjang atau masih pengen main-main dulu, pengen cari-cari dulu. Kita harus membatasi diri kita gitu, jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Nah iya, Dan kayak selain itu juga kita tuh juga jangan menggunakan online dating saat emosi kita nggak stabil atau lagi negatif. Jadi lebih baik kalau kita gunain online dating itu saat perasaan kita lagi senang atau nggak gembira. Kenapa kita nggak boleh dalam negatif? Karena tuh saat kita menemukan penolakan di posisi perasaan kita yang lagi negatif, itu malah jadi ngebuat kita tambah ngedown, bukan yang kembali menyemangatkan diri kita lagi gitu. ya bener banget, makanya kalau misalkan kita masih sedih, bener banget sih, aku setuju banget, kita jangan menggunakan aplikasi online dating dulu. Kita baru menggunakan aplikasi itu kalau kita udah merasa cukup tangguh dan kita udah siap kalau ada penolakan. Jadi kayak lebih mempersiapkan diri Iya, gitu lah. betul. Karena kan kalau hidup di kehidupan sosial pasti ada penolakan. Iya. Kan nggak semua orang setuju sama kita kan, atau Iya. pengen sama kita. Jadi kita harus mempersiapkan mental kita sih sebenarnya. Ya, terus selanjutnya itu kita juga mau menyarankan bagi semua yang mau pakai aplikasi Online online dating. dating itu bersikap terbuka ketika berbicara sama orang lain. Kayak nggak semua orang tuh punya kepercayaan diri yang sama. Jadi kita tuh harus terampil gitu dalam Iya. berkomunikasi. Karena mungkin orang yang mau kita tuju itu sebenarnya minat sama kita, tapi karena Iya. kita nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, jadi mereka menjauh. Iya, sama saling trusting each other aja gitu nggak sih? Iya benar. Biar- Dan sebenarnya ada saran juga sih, kayak jangan terlalu dibawa serius untuk awal-awal. Ya, Maksudnya betul. kalaupun intensinya jangka panjang itu dijalanin sesuai berjalan aja. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan kita udah berekspektasi di awal saat nggak sesuai sama realitanya kan pasti bakalan sakit hati banget gitu kan, dan takutnya nggak semua orang tuh bisa mentalnya prepare sama hal itu gitu kan. Betul. Terus kamu pernah nggak sih, Rizzy, kayak ngerasain kalau orang yang ngedeketin kamu tuh nggak langsung straightforward gitu sama kamu? Aduh, kita perlu curhat-curhatan lagi nih, Ay. Ya betul banget. Nah, soalnya itu tuh kayak ada sangkut pautnya sama tindakan preventif yang bisa kita lakuin juga. Oh iya, apa tuh? Jadi
sebelum kita beranjak lebih dalam ke satu hubungan, kita juga perlu nih ngejelasin ke calon pasangan kita itu kayak apa sih yang kita butuhin di satu hubungan itu, sama tipe kita tuh yang kayak gimana gitu. Jangan sampai udah berjalan jauh dan kayak kamu gak siap sama penolakan, terus dia juga gak paham kamu nyarinya yang kayak apa, malah jadi bingung sendiri, nanti kamu sedih-sedih sendiri. Iya. Sama ada yang paling penting nih Ay, dari online dating. Yang paling Ya, apa penting, ini paling penting banget. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa cocok, kita udah chatan seiring waktu udah lama banget, terus udah telepon-teleponan. Nah, yang terpenting itu adalah jangan lupa ketemuan secara langsung. Bener Karena banget. komunikasi yang bagus itu walaupun kita kayak baik-baik aja di dunia online itu nggak akan 100% sama dia di realitanya. Makanya kalau misalkan kita udah menemukan calon yang pas dari online dating, lebih baik kita langsung ketemuan sama mereka. Begitu. Bener, jangan ditunda-tunda. Jarak Iya. itu bukan alasan, ya gak Yes. sih? Betul sekali. Tuh. Nah, karena kita mau ketemuan nih, biasanya kan sama orang kan kita punya ekspektasi kan. Nah, kalau bisa tuh kalau main online dating juga, karena mungkin orang itu bisa beda ya di online sama di live. Dan betul. kita tuh harus tahu, kita tuh jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi Balik nanti malah lagi. kita yang sedih-sedih sendiri. Iya, balik lagi Gitu. ekspektasi guys. Jadi Sebenarnya yang poin paling penting adalah kita siap main online dating, kita jangan punya ekspektasi tinggi, dan jangan lupa ketemu sama orang. iya. Oke. Jadi sekian itu pembahasan dari kita. Semoga apa yang udah kita bahas hari ini tuh bermanfaat untuk kalian ya, apalagi buat kalian yang lagi main online dating nih sekarang. Betul banget. Semoga ini bermanfaat dan supaya kalian nggak sedih dan sedih berlarut-larut lah. Iya. Di bawah happy aja nggak sih? Yoi. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengar.